Filmnya sadis sih, tapi gue ngerasa ini masih jadi kayak film horor klasik yang dimana ada orang mati jadi setan, gentayangan, balas dendam, ya udah gitu aja. Bercerita tentang seorang cewek bernama Kara yang dimana dia menghilang secara mendadak. Lalu tiba-tiba ada arwah yang menggentayangi teman-temannya yang diduga arwah tersebut adalah Kara. Silahkan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya semua film itu sama masing-masing kok. Kita masuk dulu ya ke hal-hal yang gue suka dari film ini. Menurut gue salah satu hal yang bikin menarik film ini adalah adanya unsur budaya Chinese, entah itu penggambaran soal setannya, atau alasan kenapa setan yang gentayangan, atau budaya Chinese lainnya. Kalau misalkan kalian ingat, kalian pernah nonton film Sekte tahun 2019 ya, di mana sutradaranya ini sama-sama William Chandra, pasti kalian ngerasa kedua film ini ada yang namanya kemiripan, terutama terkait soal plot twist. Memang si film ini tuh udah banyak perkembangan banget kok dari film Sekte sebelumnya, terutama dari segi visual. Lalu permainan musik yang menarik yang membangun tensi penonton dengan unsur musik yang unik juga. Lalu ngomongin soal makeup, menurut gue makeup di sini tuh kayak terasa detail banget. Mulai dari makeup ketika karakternya ini lagi stres, atau makeup setannya, atau bahkan makeup sadis-sadisannya. Lalu ngomongin soal sinematografi, permainan lighting, tone warna, production design, semuanya juga bagus kok. Lalu kita masuk ke hal-hal yang gue kurang suka dari film ini. Ngomongin soal story-nya, menurut gue di pertengahan film gue ngerasa agak sedikit boring. Gak tahu kenapa sih ya. Karena mungkin gue ngerasa ya film ini masih tetap pakai rumus yang sama seperti horor klasik pada umumnya yang udah gue bilang di awal video gitu loh. Ada orang mati jadi setan gentayangan nakut-nakutin orang yang untuk dia balas dendamnya, ya udah gitu-gitu aja. Dan memang yang udah gue bilang sebelumnya kalau film ini mengandung unsur plot twist, menurut gue plot twist di film ini terasa sedikit agak ketebak sedari awal film gitu kan ya. Tapi sebenarnya untuk motivasi kenapanya ya gue masih belum tahu, cuma gue udah bisa nebak aja kayaknya dia deh gitu. Lalu beberapa adegan seru juga menurut gue udah sedikit terbocorkan di trailernya, terutama untuk adegan lift atau beberapa adegan lainnya kayak di adegan bathtub, yang akhirnya ketika gue nonton film ini kayak, oh ini nih adegan lift nih gitu kan ya. Di sisi lain, adegan lift sendiri itu juga udah terasa kayak ngejiplak banget lah ya sama film Final Destination 2, kita semua juga udah tahu gitu loh. Cuma memang film ini berhasil untuk bisa bikin adegannya jadi lebih sadis dibandingkan Final Destination 2. Lalu gue juga ngerasa agak sedikit aneh ketika Reval Hadi yang harus memerankan jadi sosok pacarnya Kara, yang dimana Kara ini kan ya dari keluarga Chinese banget gitu ya. Sedangkan Reval Hadi mukanya itu perawakannya tuh Arab banget gitu loh. Jadi kayak diversity nih maksudnya gitu. Tapi kayak kenyataannya nih, faktanya ya tidak begitu. Di sisi lain, ketika film ini ada adegan jump scare, menurut gue adegan jump scare-nya itu malah ngelawak, bukan bikin gue takut. Terutama ketika adegan setannya itu lagi terbang dan menerkam si orang yang lagi ditakut-takutin. Lalu ketika di adegan klimaks, yang dimana adegan klimaks adalah adegan yang cukup krusial, ternyata malah menggunakan CGI yang menurut gue agak maksa. Maksud gue kayak, padahal sebelum-sebelumnya bisa tuh kagak pakai CGI gitu loh, kenapa di adegan klimaks pakai. Dan terakhir, di sini gue pengen bahas tentang hal yang spoiler. Jadi buat kalian yang nggak pengen kena spoiler, stop sampai di sini aja. Intinya, ketika moment of the truth gitu ya, mayatnya Kara ada di mana sih? Oh ternyata ada di tangki air ya. Ya maksud gue kayak itu nggak logis sama sekali. Logikanya dari awal film itu ada penghuni lain yang protes soal airnya tuh bau. Bahkan sampai si penghuninya itu pindah rumah gitu loh. Masa iya sih ini apartemen tuh kayak lama banget untuk cross check kenapa air di tempat mereka itu bau gitu kan? Padahal itu apartemen juga bukan apartemen yang bobrok juga. Ya udahlah, mungkin itu aja pendapat gue soal film ini. Gimana menurut kalian soal filmnya?